Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Andes Zulfa Ismawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Dan tak lupa teman-teman MT3A yang sangat saya cintai. Perkenalkan semuanya, nama saya Emilia Putri Marcella. Saya di sini dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan judul desain, instrumen, dan pengukuran. Nah, yang pertama seperti ini. Proposal dan desain penelitian. Nah, di sini proposal dan penelitian itu ada perbedaan, akan tetapi perbedaan itu tidak begitu tajam, dan sifatnya itu kayak gradual gitu. Nah, perbedaan materi proposal penelitian dengan desain penelitian itu hanyalah karena proposal penelitian dibuat dalam rangka mencari sponsor, terutama dalam masalah anggaran. Nah, sedangkan desain penelitian itu dibuat sebagai rancangan, format, pedoman, aturan main, atau acuan penelitian pekerjaan. Nah, di sini desain penelitian itu pastinya banyak sekali pengertian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain itu menurut para ahli. Nah, pengertian desain menurut para ahli ini ada 4. Yang pertama adalah menurut Malhotra. Menurut Malhotra ini, desain penelitian adalah kerangka, sebuah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset. Dan yang kedua itu menurut Ari Kunto. Nah, menurut Ari Kunto ini, desain penelitian itu bagikan sebuah peta jalannya bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang kayak sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga itu menurut Burhan Bungin. Yang menurut Burhan Bungin ini, desain penelitian itu adalah sebuah rancangan, sebuah pedoman ataupun acuan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, yang keempat itu menurut Sukma Dinata. Nah, menurut Sukma Dinata ini, desain penelitian itu dilakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan kontrol. Jadi kayak berupa grafik gitu, gambar. Nah, di sini desain penelitian itu juga ada tipe-tipenya loh. Ada 7. Nah, yang pertama itu ada casual comparative research. Nah, yang kedua itu ada riset eksperimental. Yang ketiga ada ethnographic research. Dan yang keempat historical research. Yang kelima action research. Dan yang keenam ini survey research. Dan yang terakhir atau yang bisa bilang 7, yang ketujuh correlation research. Nah, selanjutnya di sini itu desain penelitian itu juga ada macam-macamnya. Di sini ada 5 macam. Ada 5 macam. Yang pertama ini ada studi cross seksional. Yang kedua ada studi cross control. Dan yang ketiga ada studi cohort. Dan yang keempat ada riset eksperimental. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada kuasi eksperimental. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini juga pastinya pengertiannya juga ada yang berbeda-beda menurut para ahli. Nah, di sini ada 2 menurut para ahli. Di sini yang pertama ada menurut Profesor Burhan dan yang kedua ada menurut Profesor Dr. Sugiono. Nah, menurut Profesor Burhan ini, instrumen itu dimaksudkan sebagai suatu perangkat yang lunak dari seluruh rangkaian proses
pengumpulan data penelitian yang ada di lapangan. Nah, yang menurut Profesor Dr. Sugiono ini, instrumen penelitian itu suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati oleh peneliti. Nah, selanjutnya di sini itu ada juga tentang macam-macam alat yang dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Yang pertama itu menurut Dr. Sandu dan yang kedua menurut Dr. Juliansah. Yang pertama menurut Dr. Sandu itu ada dua. Yang pertama itu yakni tes dan yang kedua ada non-tes. Nah, yang menurut Dr. Juliansah juga ada dua, akan tetapi beda. Yang menurut Dr. Juliansah itu yang pertama tes dan yang kedua skala. Selanjutnya tentang pengukuran. Pengukuran di sini itu pengertiannya juga ada tiga menurut para ahli, pastinya juga berbeda. Ya, yang pertama itu menurut Dr. Uhar Suharsaputra, yang kedua menurut Profesor Burhan, dan yang ketiga menurut Dr. Juliansah. Nah, yang menurut Dr. Uhar Suharsaputra ini pengukuran itu sebuah penerapan aturan bilangan pada objek atas fenomena tertentu. Nah, kalau menurut Profesor Burhan, pengukuran itu dalam penelitian itu dimaksudkan untuk menentukan data yang ingin kita peroleh dalam variabel yang sudah ditentukan. Nah, yang menurut Dr. Juliansah itu itu kayak pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen, oleh pihak lain. Nah, di sini proses pengukuran adalah rangkaian dari 4 aktivitas. Nah, ada 4 nih. Yang pertama itu ada menentukan dimensi konsep penelitian. Jadi kita harus menentukan konsep penelitian terlebih dahulu. Dan yang kedua itu ada rumusan ukuran untuk masing-masing dimensi. Dan yang ketiga ada tentukan tingkat ukuran yang akan kita gunakan. Dan yang keempat ini tentukan tingkat kesahihan dan keajegan dari alat ukur itu. Nah, di sini itu jenis skala pengukuran. Nah, di sini jenis skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Di sini skala nominal itu untuk digunakan mengklasifikasikan sebuah objek individual ataupun kelompok. Nah, kalau yang skala ordinal ini itu memberikan informasi tentang jumlah relatif karakteristik yang berbeda yang dimiliki oleh objek itu atau individu tertentu. Jadi kayak tidak kayak terserah gitu, harus individu, harus kayak satu objek gitu. Nah, yang ketiga itu ada skala interval. Nah, skala interval ini mempunyai karakteristik yang seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, ditambah karakteristik lain yakni berupa interval tetap. Nah, yang keempat itu ada skala rasio. Skala rasio ini mempunyai semua karakteristik yang dipunyai oleh nominal, ordinal, interval. Dengan kelebihannya yaitu skala ini mempunyai nilai 0, empiris absolut. Nah, yang selanjutnya ada kerangka berpikir penelitian kuantitatif. Nah, di sini kerangka berpikir menurut para ahli itu ada 2. Yang pertama menurut Profesor Sugiono dan yang kedua menurut Mujiman. Yang menurut Profesor Sugiono itu
kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Nah, yang menurut Mujiman ini, kerangka berpikir itu merupakan jalur pemikiran yang sudah dirancang berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini juga kerangka berpikir itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu menetapkan variabel yang diteliti. Yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian. Yang ketiga, ada deskripsi, teori, dan hasil penelitian. Dan yang keempat, ada analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang kelima, ada analisa komparatif terhadap teori dan hasil penelitian. Dan yang terakhir atau bisa disebut sintesa atau kesimpulan. Nah, di sini kerangka berpikir yang baik itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada variabel yang diteliti, itu harus dijelaskan, harus dijabarkan. Dan yang kedua itu diskusi dalam kerangka berpikir itu harus menunjukkan dan menjelaskan apakah hubungan antara variabel itu positif atau negatif, berbentuk simetris, kasual, atau interaktif. Jadi harus dijelaskan sedetail mungkin. Dan yang ketiga itu kerangka berpikir tersebut selanjutnya itu harus perlu kita tanyakan dalam bentuk diagram, sehingga pihak lain itu bisa memahami kerangka berpikir yang kita kemukakan dalam penelitian itu. Jadi kita harus benar-benar teliti. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan saya yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.